Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Yunus dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai filsafat Pancasila. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama adalah tentang pengertian filsafat Pancasila, kemudian fungsi filsafat Pancasila, dan tujuan filsafat Pancasila. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian filsafat Pancasila. Nah, filsafat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat Pancasila artinya menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Arti itu menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang dituangkan ke dalam satu sistem. Oleh karena itu, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Seperti yang kita tahu bahwa ideologi Pancasila adalah satu-satunya yang diterapkan di dunia, yang diterapkan di Indonesia. Negara-negara lain mungkin ideologinya hampir sama, liberal, komunis, dan lain sebagainya. Dan Indonesia adalah negara yang paling berbeda karena memiliki ideologinya sendiri, hasil dari pemikiran yang panjang dan sehingga menciptakan ideologi Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal yang perlu kita wujudkan bersama, Pancasila. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Istilah pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa memiliki arti bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki agama atau meyakini adanya Tuhan. Yang selanjutnya, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kemudian, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia,
seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Selanjutnya, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Selanjutnya, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Ya, demikian pembahasan mengenai filsafat Pancasila. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.